Shalom, Bapak Ibu semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita akan tenang bersama Bapa kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya rindu siang hari ini membawa tema yaitu Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, kita harus seperti Raja Wali. Dan kita berdoa, saya berdoa, kita semua orang Kristen Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, Raja Wali adalah salah satu ya hewan predator yang ditulis di Alkitab, yang memuncai daftar list untuk rantai makanan. Raja Wali ini istimewa, kenapa? Kalau burung pipit ketemu badai, menghindar, takut ketemu badai. Tapi kalau Raja Wali bertemu badai, ia terbang semakin tinggi. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, kita semua mungkin punya masalah. Tapi ketemu badai, kita bukan lari dari kenyataan. Tapi bersama Tuhan kita terbang semakin tinggi. Semakin dahsyat, penuh kemenangan. Amin, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara, kita belajar sedikit tentang Raja Wali. Yang pertama, Raja Wali itu memiliki top speed 389 km per jam. Kenceng banget Bapak Saudara ya. Apalagi waktu dia kena badai tambah kencang. Kalau normal terbang biasa, tapi kalau kena badai top speednya sampai 389. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita naik Innova, ya, Kijang Innova, kita ngejar ini burung Raja Wali, enggak kekejar. Ya, jauh, kenceng. Saya berdoa hidup kita mengalami percepatan. Aneh ya, Raja Wali semakin kena badai semakin kenceng. Hidup kita sama. Waktu kita menghadapi badai, kita semakin melihat kuasa Tuhan. Semakin dahsyat. Mari kita sama-sama bersyukur untuk setiap masalah. Daud harus bersyukur untuk Goliat. Daud harus bersyukur untuk Goliat. Kalau enggak, Daud enggak akan pernah naik. Di saat menghadapi Goliat, masalah yang besar, disitulah ada kemenangan yang besar. Kita semua juga hari ini hadapi badai apapun, kita semakin mengalami percepatan dan kemenangan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, masa hidup Raja Wali itu 70 tahun. Kayak manusia ya, manusia ini 70 sampai 80 tahun, selebihnya itu adalah kesukaran. 70 tahun maksimal hidupnya. Yang menarik, waktu umur 40 Bapak Ibu Saudara, Raja Wali punya pilihan. Ya, apa pilihannya? Yang pertama pilihannya adalah menyerah dan mati. Kenapa? Karena paruhnya tumbuh semakin panjang. Jadi kalau paruhnya seperti ini Bapak Ibu Saudara ya, maka Raja Wali yang umur 40 itu atasnya nekuk gini. Maka dia gak bisa makan, gak bisa tangkap maksa, gak bisa apa-apa. Yang kedua karena cakarnya, kalau bahasa Jawanya melungker Bapak Ibu Saudara. You know melungker ya. Cakarnya panjang sampai melungker, jadi gak bisa megang apapun yang pangsanya dipegang luput. Dan yang ketiga alasan kenapa dia kalau nyerah itu mati, bulunya semakin lebat, berat. Jadi speednya dulu kenceng, begitu bulunya banyak, tambah pelan. Gak dapat mangsa. Ya. Kalau dia nyerah, mati. Gak makan, kurus, habis. Tapi ada pilihan kedua, yaitu transformasi yang menyakitkan. Raja Wali akan melakukan ini. Dia akan naik ke atas gunung batu paling ujung. Lalu dia patahkan paruhnya. Dibenturkan ke tembok gunung batu. Patah, sakit. Setelah paruhnya mulai tumbuh, dia patahkan kukunya. Semuanya dia patahkan. Dia cabut pakai paruhnya yang baru. Setelah itu kukunya mulai tumbuh, dia cabut semua bulunya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, harusnya punya bulu, tiba-tiba polosan gitu kan. Kedinginan di atas puncak. Makan waktu 6 bulan. Ia gak makan, gak minum, alias puasa 6 bulan. Kalau lakukan itu, dia akan bisa terbang lagi. 30 tahun diperbanyak. Bukankah sama kayak kita ya Bapak Ibu Saudara? Kadang kita ini mengalami musim yang berat. Pilihan kita cuma 2. Nyerah, mati. Wes gak tahu Tuhan, masalah keluarga aku gak bisa selesai-selesai. Udahlah, aku mati aja. Masalah kerjaan, waduh gak secepat dulu income-nya. Dulu income-nya kenceng, wah tambah enak gitu. Sekarang pandemi tambah susah. Kita pengen nyerah, wis nyerah lah, wis gak usah kerja lah. Kerja yang lain atau gimana.
Hari ini kita punya pilihan. Saya berdoa kita semua bangkit bersama Tuhan. Seperti Raja Wali. Ada proses yang dihadapi. Tapi kita akan berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama dengan kehidupan manusia, kita ada waktunya gagal ya. Cara yang lama gak berfungsi lagi. Tenaga gak ada, kemampuan habis. Ayo kita sama-sama seperti Raja Wali menantikan Tuhan. Kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Mari baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya 29, Bapak Ibu Saudara 30, ayat 31 kita baca bersama-sama. Pak, kalau saya nggak baca ayat Bapak Ibu Saudara dikira net geo ini ya. Bukan firman Tuhan. Kita baca ayat. Apa maksudnya Kristen Raja Wali itu seperti apa? Yesaya 40, 29 sampai 31. 29, Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah. Dan menambah semangat kepada mereka yang tiada berdaya. 30 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Nah, orang-orang muda yang harusnya mahkotanya kekuatan. Lihat pandemi ini, stres. Orang muda loh stres. Bingung kuliah, kerja gak jalan, sampai mau nyerah. Ya. Tapi apa yang dilakukan orang Kristen Raja Wali? Kita baca ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang kalau menantikan Tuhan seperti Raja Wali. Yang ke atas gunung tadi itu menantikan Tuhan. Gambarannya. Ia akan semakin kuat. Punya power lebih. Orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Itu dalam Mazmur 25. Saya minta tolong hambanya Pak Pendeta Pak PDB Sandi ya, boleh bacakan ya. Mazmur 25 ayat 3 sampai 5. Ya. Mazmur 25 ayat 3 sampai 5. Ya. Yes. Yes. Amin. Terima kasih hambanya Bapak Sandi. Bapak Ibu Saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan gak akan pernah mendapat malu. Tuhan akan membukakan jalan dan mengajarkan segala yang diperlukan. Karena itu ayo menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara, kata menanti-nantikan Tuhan itu menggunakan kata kava. K-A-V-A-H, kava. Artinya satu, menantikan kekuatan yang lebih besar. Mungkin hari ini kita merasa gak berdaya ya. Seperti paru yang sudah bengkong. Kuku yang sudah melungker tadi. Sayap yang sudah gak berdaya. Kita gak berdaya. Kita menanti kekuatan yang lebih besar. Dengar baik-baik Bapak Saudara. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita lebih besar dari khawatir kita. Tuhan kita lebih besar dari sakit penyakit kita. Dan saat ini Ia ada di sini untuk menolong kita semua. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Menanti kekuatan yang lebih besar. Kalau pakai kekuatan kita gak sanggup. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, Tuhan datang dan memulihkan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, arti kava itu adalah berharap kepada Tuhan. Hanya Tuhan harapannya. Hanya Tuhan andalan. Seperti Daud tadi ucapkan. Daud itu orang yang berharap pada Tuhan. Minggu lalu kita bahas ya. Daud itu mau perang selalu tanya sama Tuhan. Sama. Ia menantikan Tuhan. Dan dia diberikan kemenangan yang besar. Bapak Saudara, sebagai penutup khotbah hari ini. Apa bentuk kita menanti-nantikan Tuhan? Apa bentuk kita menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama, bentuknya adalah mendaki ke tempat yang tinggi. Kita belajar dari Raja Wali. Raja Wali ini kapan? Dia diubahkan.
ketika dia naik ke tempat yang tinggi. Sendirian. Jadi Raja Wali nggak bisa ya ngajak Raja Wali yang lain, ayo gantian cabuti bulu gantian. Oh nggak bisa. Sendiri. Dia naik ke tempat yang tinggi. Puasa. Bapak saudara, bukankah sering kita baca di Alkitab, orang Israel naik ke gunung Allah. Apa sih artinya mendaki ke tempat tinggi? Membangun relasi sama Tuhan. Doa, puasa, klik ya. Bentuknya itu doa, puasa, bangun relasi sama Tuhan. Mungkin sudah terlalu lama kita ini nggak bangun relasi sama Tuhan. Ibadah bersama-sama ini baik, tapi jangan lupa ibadah pribadi kita. Tuhan itu pengen tahu isi hati kita. Kita juga harus tahu isi hati Tuhan. Mungkin terlalu sibuk elang itu cari mangsa. Sampai ada waktunya dia harus menyendiri. 6 bulan puasa. Mungkin di season kita yang berat. Tuhan tunggu kita pulang. Kadang masalah itu membuat kita pulang sama Tuhan. Tapi kalau gak ada masalah lupa sama Tuhan. Hari ini ayo mendaki ke tempat yang tinggi. Saya kemarin sempat ke Bandung Mbak Ibu Saudara ya. Ke Gunung Tangkuban Brau. Ya. Saya ke Orchid Forest. Mungkin Mbak bisa lihat foto di Instagram itu lagi di Orchid Forest. Ya, bagus, indah, dingin. Ketika saya mau naik ke Tangkuban Brau ini, kan tinggi. Itu derajatnya terlalu tinggi Mbak Ibu. Mobilnya berhenti. Saya udah siksak ini. Nggak naik. Berhenti, mobilnya panas. Naik lagi. Berhenti, mobilnya panas. Mungkin hari ini kita kayak gitu. Susah ya Pak, mulai doa lagi. Susah ya Pak, mulai lagi puasa. Ayo kita mulai. Jangan sampai nunggu punya masalah dulu. Lemah, putus asa dulu, baru mulai. Saat ini ayo kita mulai. Dan biarlah kita terbang dengan kekuatan sayapnya. Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa kita. Baik saudara, saya kasih contoh, itu adalah Hana. Hana itu nggak punya anak. Dia mandul. Suaminya nikah lagi. Namanya Penina. Penina punya anak banyak. Jadi apa? Kalau persembahan korban ke gereja, Hana cuma dikasih 1 bagian. Penina bisa 5, bisa 7. Kenapa? Karena anaknya banyak. Hana cuma terima sambil sakit hati. Sedih. Siapa yang mau nolong? Anak Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa ciptakan anak? Apa yang dia lakukan? Dia ke gereja, bait Allah. Dia gak mau makan, puasa. Dia doa. Alkitab mencatat dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mungkin kita sering curahkan isi hati kita kepada teman kita. Kepada yang lain. Tapi sama Tuhan seringkali lupa. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sampai dia doa gak ada suaranya, habis suaranya. Sampai Imam Eli datang, hei perempuan Dursila, kamu kok mabuk? Lalu dia menjawab, aku gak mabuk. Aku mencurahkan isi hatiku. Aku pengen punya anak. Maka Imam Eli berkata, tahun depan engkau akan punya anak laki-laki. Di waktu yang sama. Maka lahirlah Samuel. Samuel itu artinya Tuhan mendengar doa. Didengar doa. Bapak bisa bayangkan dalam waktu 1 tahun diubah. Kutuk dari dia pertama kali nikah sampai di madu diubah sama Tuhan. Jadi ibunya hamba Allah. Wow. Samuel jadi hakim yang luar biasa. Ngurapi raja-raja. Hana ini ibunya. Tuhan ubahkan nasib. Ini namanya akselerasi ya. Waktu badai itu tambah kenceng. Kalau kita nantikan Tuhan tambah kenceng. Tuhan ubah nasib. Ditambah lagi 5 anak. Jadi sama Samuel 6. Bahkan dia nyanyi. Orang nyebut aku dulu mandul. Sekarang berbahagia. Tuhan sanggup ubah keadaan kita. Mungkin hari ini kita dihina ya. Kata-katanya yang jelek. Tuhan sanggup ubah. Waktu akselerasinya dalam badai. Sehingga kutuk diubah jadi berkat. Keadaan kita yang dihinain, kamu suka sakit kok, kamu ini loh lemah, Tuhan masa cinta sama kamu. Itu Tuhan ubah, Tuhan bungkam. Sampai orang itu berkata, engkau orang yang diberkati Tuhan. Engkau berkemenangan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus.
Hana mencurahkan isi hati. Hari ini kita curahkan isi hati kita sama Tuhan ya. Bukan sama yang lain. Ayo andalkan Tuhan. Baik saudara, ada quotes. Mari kita baca bersama-sama ya. Saya lihat matanya mulai merem-merem ya. Sudah mulai lemes semua. Kita baca sama-sama ini keras. Supaya teman sebelahnya kaget gitu ya. Quotes, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada. Sekali lagi, 1, 2, 3. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Berkat itu bukan cuma materi, tapi jalan keluar. Pengubahan nasib. Hana ini, yang sakit hati dihina sama madunya ini, diubah sama Tuhan. Dia nyanyi, orang nyebut aku bahagia. Ya. Hari ini juga bisa. Tuhan ubah nasib kita. Waktu kapan? Kita menanti-nantikan Tuhan. 2 minggu yang lalu saya ketemu teman saya. Dia istrinya melahirkan anak. Kita datang ya, bawa baju kecil-kecil gitu lucu ya. Lalu apa yang terjadi? Kita ngobrol-ngobrol, saya ngobrol sama suaminya, ngobrol-ngobrol. Lalu dia cerita, aku tuh ketemu istriku ini lucu. Loh, lucunya kenapa? Mereka ketemu di kumpulan sinode. Dia sudah kerasa, ini loh jodohku. Gitu ya. Lalu gak ketemu lagi setahun kemudian, mereka ketemu di sekolah Alkitab. Oh ketemu lagi, wah ngobrol-ngobrol. Kan sekolah Alkitab itu makannya bareng Mbak Yusra, pagi bareng, siang bareng, malam bareng gitu ya. Lalu dia lihat calon istrinya ini, kok gak makan pagi, kok gak makan siang. Dia lagi puasa. Nah, besok harinya lagi. Kok gak makan pagi, gak makan siang. Tanya dia. Ya, Nih, kamu ini puasa buat apa? Dia jawab, aku puasa buat kamu. Loh iya, aku ya puasa buat kamu. Wah cocok Pak Saudara ya. Selesai sampai di situ Pak Saudara ya. Wah mau kemanapun, pergi kemanapun mereka akan kembali bersama. Ya, menanti-nantikan Tuhan. Waktu itu terjadi, Tuhan buat akselerasi. Mereka habis putus cinta, gagal, susah. Mereka diubah Tuhan. Sama dengan kita hari ini. Apapun musim hidup kita. Ayo kita andalkan Tuhan, nantikan Tuhan. Nantikan kuasa yang lebih besar dari kuasa kita. Kita ini bukan apa-apa. Tapi kalau Tuhan bersama kita, kita pasti menang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Tuhan itu kuasanya terlebih besar. Ayo nantikan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa bentuk menantikan Tuhan? Yang pertama adalah mendaki ke tempat yang tinggi. Puasa, berdoa, berusaha punya hubungan sama Tuhan. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Raja Wali itu harus keluar dari zona nyaman. Buang paru yang lama. Buang cakar yang lama. Buang bulu-bulu yang lama. Ini gambar ya, parunya kalau nekuk sampai seperti itu loh Pak Ibu Saudara. Dan bisa lebih panjang lagi. Jadi mereka gak bisa makan. Gitu ya. Mereka harus hancurkan cara yang lama. Pak Ibu Saudara, apa artinya? Bentuknya keluar dari zona nyaman itu berubah dan bertobat. Mungkin kadang kita punya masalah ini, kita harus berubah dan bertobat. Cara yang lalu gak bisa jalan. Kita pakai cara yang baru, caranya Tuhan. Pak Ibu Saudara, Raja Wali mematahkan semua parunya supaya tumbuh yang baru. Mungkin hari ini kita harus buang sesuatu, rubah sesuatu, banyak hal. Jangan takut. Itu adalah jalan menuju kemenangan. Amin. Pak Ibu Saudara, ayo kita buang semua dosa-dosa yang merintangi kita. Banyak orang Kristen itu bukan jadi burung Raja Wali, tapi jadi burung unta. Ini gambar ya, burung unta. Muncul kan gambarnya? Nah, kalau burung unta Pak bisa dikejar sama predator, sembunyinya cuma kepalanya. Lali awalnya sak gede gaban gitu Pak Saudara ya. Besar gitu badannya lupa, dia merasa aman. Wah, gak kelihatan kok aku. Ternyata dia yang gak bisa lihat kan.
Banyak orang Kristen kayak gini, yang penting minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu terserah. Jangan lupa, berkat Tuhan naik, itu bukan dicurahkan cuma hari Minggu. Senin sampai Sabtunya loh. Tuhan pengen kita hidup kudus. Tuhan pengen kita ini ada di jalannya. Dan hidup berkenan kepadanya. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita keluar dari zona nyaman. Dosa favorit, apapun, buang. Bapak Saudara, saya menarik ya, kemarin saya baca Simpson. Simpson ini adalah pribadi yang luar biasa harusnya. Dia itu adalah orang yang nasir Allah, orang pilihan, bukan orang sembarangan, very talented. Tapi kenapa dia bisa jatuh? Saya baca ada 3 alasannya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dia terikat pada dosa. Hakim-Hakim 14 ayat 4. Memang yang pertama Tuhan suruh Simpson cari gara-gara. Hakim-Hakim 14 ayat 4. Cari gara-gara sama orang Timnah. Tapi Simpson keterusan. Dia cari perempuan sundal di Gaza. Dia cari Delilah. Dia terikat. Maka talentnya yang begitu luar biasa habis. Dia jadi buta, botak, badut. Matanya dicungkil. Hamba Tuhan yang luar biasa. Datangkan orang Filistin di pasukan tengah. Buat giling batu. Lalu dibuat lawak. Ini loh katanya hamba Allah kok bisa kayak gini. Lihat keadaannya. Masa bisa dia lawan kita? Wah, semua tertawa. Ngenes. Ya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, lepaskan ikatan kita. Keluar dari zona nyaman. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Simpson jatuh cinta sama orang yang salah. Dia jatuh cinta sama Delilah. Bapak Ibu Saudara, bayangkan ya, Delilah itu tanya sama dia itu 4 kali. Yang pertama dia jawab pakai jerami. Kalau aku diikat pakai jerami, aku gak bisa bebas, aku kalah. Tentara masuk, belum. Dia bebas. Ya. Yang kedua diikat, ternyata harus dikepang talinya. Loh, dia dikepang talinya tangannya. Tentara masuk, belum. Dia bebas lagi. Masa gak mikir orang ini yang membuat dia itu mau ditangkap? Masa gak mikir? Tapi Alkitab mencatat, karena Simpson cinta sama Delilah, dibiarin. Akhirnya dia merengek-rengek sampai Simpson mau mati rasanya. Ya, ibu-ibu, senjata Anda adalah merengek. Ya. Merengek terus saya, Pak kemarin lihat tas api Pak. Pak ayolah beli nolah itu diskon loh Pak. Mumpung saya ada, katanya Senin harganya naik Pak. Terus gitu dibeli loh Pak Saudara ya. Sebenarnya suaminya aduh rasanya mau mati, makanan gak enak semua. Makan ingat omelan ya, makan ingat ini, mau tidur gak bisa dibangun nih. Pak ayolah Pak beli tas, seperti mau mati rasanya. Sama kayak Simpson nih. Loh, dia udah tahu mau ditipu, dia cinta. Hancur Simpson. Mungkin hari ini kita punya hobi, kita cinta sama hobi yang salah. Minum anggur. Kalau di Rusia gak apa-apa Pak Ibu. Tapi kalau mabuk itu salah. Ya, teman-teman saya dari luar pulau itu, mereka cerita kalau pendeta-pendeta luar pulau itu mau naik mimbar, minum anggur dulu, minum arak dulu. Ditanya, kenapa kok minum arak? Kan gak boleh, supaya berani katanya. Khotbahnya supaya wani. Gak cukup kuasa Allah, tambah arak gitu ya. Kebiasaan, apa hobi kita yang kita cinta yang membuat kita hancur. Ada orang klepto, senangnya nyuri. Saya punya teman, mobilnya bagus, sukanya nyuri. Nyuri duit, nyuri HP, nyuri sandal. Keluar dari zona nyaman. Kalau enggak talent kita nol sama sekali. Ada teman saya datang ke sekolah Alkitab, hari pertama sepatunya dilepas, dia masuk untuk daftar. Keluar sepatunya hilang. Dia ngomong ini tanda dari Tuhan mungkin, saya gak boleh sekolah. Coba hari pertama datang, sepatu itu saya hilang. Tapi dia kuat, dia kuliah akhirnya. Ada hobi yang kita cintai lebih dari Tuhan. Mungkin yang menjauhkan kita dari Tuhan. Lepaskan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, merasa kuat, Simpson yang merasa kuat. Dikatakan di Hakim 16 ayat 20, seperti yang sudah-sudah. Dia lupa kalau rambutnya sudah dipotong. Seperti yang sudah-sudah, aku habisi semua orang ini.
Dia merasa kuat dan selalu kuat. Dia lupa sama Tuhan. Mulai sombong. Oh iso, bisa. Mulai sombong. Habis bersih itu Simson. Dicongkel matanya yang tanpa bius. Dibuat jadi pekerja kasar. Budak. Dibuat jadi lawaan. Diundang bukan buat khotbah, tapi dihinain. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Bapak Ibu Saudara bukan seperti Simson yang turun. Tapi Anda seperti Raja Wali yang naik. Semakin badai, semakin melekat sama Tuhan. Semakin terbang tinggi dan dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Simson jatuh karena 3 hal. Ayo kita buang, keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu Saudara, bagi Raja Wali, mereka sengaja memporak-porandakan sarangnya. Supaya apa? Anaknya belajar terbang. Dipukul, brang. Anak itu dari atas langsung jatuh gini. Dia berusaha terbang. Mungkin perasaan kita kayak gini ya. Dar, tiba-tiba kayak jatuh. Wut, gitu. Ini susah, itu susah, gak bisa apa-apa. Cakar gak bisa, paruh gak bisa, terbang gak bisa. Gitu. Supaya belajar terbang. Tapi apa kalau gak bisa gimana? Induk Raja Wali akan turun. Ngangkat anaknya lagi. Ulang. Hancurkan lagi. Ulang. Terus sampai terbang. Seperti lagu terakhir tadi. Kenapa kita ini tenang dalam hidup? Karena kita tahu Bapak kita menyertai kita. Dilatih ini. Dar. Terbang. Diangkat lagi naik. Percayalah Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Walaupun kita harus keluar dari zona nyaman kita. Walaupun kita harus patahkan cara yang lama. Dan hidup yang baru. Ayo kita sama-sama mau ikut di jalannya Tuhan. Kapan kita mengalami akselerasi seperti Raja Wali? Yang pertama, waktu kita menanti-nantikan Tuhan dengan cara doa dan puasa. Mendaki ke tempat yang tinggi. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Cara yang lama, biasanya tipu sana tipu sini, bertobat. Biasanya makan uang korupsi, bertobat. Biasanya apa dosa kita? Tipu sana, dusta, lalu apa lagi? Kalau anak-anak muda pikirannya negatif, maki-makian di Instagram, tobat. Apa yang kita cintai lebih dari Tuhan? Hobi kita minum anggur kah, main judi kah? Lepaskan. Maka kita bisa terbang. Akselerasi. Hana cuma perlu waktu 1 tahun untuk mengubah hidupnya semuanya. Kutuk jadi berkat. Tuhan yang sama ada bagi kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa ubah nasib kita. Supaya menutup Bapak Ibu Saudara, ada kisah seorang bernama Rockefeller. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau di dunia bisnis Bapak Ibu Saudara pasti tahu Rockefeller. Ini orang kaya raya. Dia waktu umur 40 tahun, dia sudah miliarder dolar. Kalau rupiah triliun, ya, ribuan miliar. 40 tahun duitnya sudah banyak luar biasa. Tapi dia kejam. Dia nginjak-nginjak orang. Ada orang minta diusir sama dia. Ya. Ketika dia kaya raya itu, dia merasa kosong, stres, putus asa. Lu kaya raya loh Bapak Ibu. Dia pengen bunuh diri. Dia gak puas sama itu. Dia pengen bunuh diri. Lalu dia keluar mau bunuh diri. Ketemu orang miskin. Dia mikir, ini terakhir lah. Sebelum aku mati aku ngasih orang lah. Dia ambil dompetnya, dibuka, dia dikasih. Orang itu dikasih sama dia. Gak banyak, sedikit. Tapi orang itu ngomong sambil senyum, terima kasih ya Pak, terima kasih. Di situ hatinya kerasakan hangat. Dia ikut senyum. Dia keluar dari zona nyamannya. Yang keras, yang gak mau tahu. Dia sadar, oh ini yang harus aku lakukan. Dia buka Rockefeller Foundation. Dia tolong anak yang gak beruntung. Di situ dia ingin hidup lebih panjang. Mungkin hari ini kita di season yang dimana kita gak pengen hidup. Pengen nyerah. Gini-gini aja hidup ini. Engkau harus keluar dari zona nyaman. Ikutilah jalan Tuhan. Mengasihi sekitar. Jangan pakai cara yang lama, pakai cara yang baru. Sesuai firman. Dan engkau akan terbang tinggi.
penuh kemenangan. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Terima kasih.